Kita jumpa kembali bersama Opa dan Opa. Kali ini saya ingin bernostalgia, ingin mengenangkan kembali suasana Tahun Baru Imlek di Kota Makassar tempo dulu. Nah, kalau Makassar Tahun Baru Cina. Tapi sebelum itu, saya mau cerita sedikit. Saya ini melewatkan masa kecil sampai masa remaja saya itu di Kampung Renggang. Sekarang Jalan Sungai Kelera. Nah, ketika sudah mendekati di Imlek, yang biasanya membawa berita ke Kampung Renggang itu adalah warga Kampung Renggang yang bekerja di pelabuhan, di kantor KPM. Sekarang itu kantor Pelni, tapi sudah rubuh bangunannya. Apa yang menggembirakan yaitu bahwa Imlek tahun ini dato akan keluar. Nah, tentu akan Anda bertanya, apa itu dato? Nah, dato itu adalah istilah orang Makassar tempo dulu untuk menyebut dewa-dewi yang patungnya itu tersimpan di beberapa vihara yang ada di Jalan Sulawesi. Dulu Jalan Sulawesi itu bernama Jalan Kelenteng, karena memang di sana itu banyak kelenteng atau tempat pemujaan dari saudara-saudara kita, orang Tionghoa. Tidak selalu setiap Imlek itu dato akan keluar. Hanya pada saat-saat tertentu ketika ya mungkin yang tahu keadaan itu adalah para pengurus rumah-rumah vihara ini. Dan yang menggembirakan apa? Setiap dato akan keluar itu berarti akan ada arak-arakan yang luar biasa ramainya. Arak-arakan itu akan mengiringi tandu. Tandu dari dato ini, tandu dari patung dewa-dewi ini. Di mana arak-arakan ini menunggang kuda. Dengan pakaian kerajaan Cina tempo dulu. Ada yang berpakaian seperti Si Jin Kui, ada yang berpakaian seperti panglima wanita Hoa Le Hoa, ada yang pokoknya ramai sekali dan sangat semarak. Nah, di samping itu seluruh kelompok-kelompok pemain barong seluruh keluar semua ikut serta dalam arak-arakan ini. Luar biasa ramai pada waktu itu. Nah, sebelum kita sampai ke situ, sebab ini Tahun Baru Cina, kata orang Makassar tempo dulu, Tahun Baru Imlek ini panjang. Sampai 15 hari setelah tanggal 1 Imlek itu. Masih berlangsung terus upacaranya. Kami, ada anak Kampung Renggang, ketika mengetahui bahwa sudah di Jalan Kelenteng, di Jalan Sulawesi itu akan ramai, maka kami bersiap-siap akan pergi ke Kampung Kinayah. Dulu kami menyebut begitu, sekarang disebut sebagai Chinatown. Atau wilayah di mana saudara-saudara kita banyak yang tinggal di situ. Berangkat dari Kampung Renggang itu kami pilih sebelum maghrib. Ini perjalanan dari Kampung Renggang saja ke Chinatown ini, ke Kampung Kinayah ini itu sangat menarik. Pertama, kami menyeberangi dulu jalan Gunung Lompo Batang. Kemudian kita masuk di kantor Kota Praja. Dulu disebut sebagai kantor Hamente. Sampai di dalam kami harus melewati dulu kandang kuda. Ini kita harus berhati-hati. Sebab biasanya nih kuda kalau melihat orang asing masuk, dia meringik dan kemudian itu menghentak-hentakkan kakinya. Cukup menakutkan. Nah, kita lewat di kandang kuda, kemudian kita melewati lagi pondok-pondok sederhana yang dihuni oleh para petugas kebersihan Kota Makassar, Kota Praja Makassar pada waktu itu. Mereka berdiam di situ semuanya. Nah, lewat di situ menyeberangi ada lapangan kecil sedikit, agak tinggi berbukit. Di situ berdiri tegak angker benteng Vredenburg peninggalan Belanda. Sekarang itu letaknya kira-kira di gedung bank BNI berdiri sekarang. Di situ berdiri bentengnya. Apa sebabnya kami berangkat ketika masih sore, ketika matahari masih ada? Sebab kami takut berjalan di
dekat benteng itu di malam hari ketika gelap. Karena apa? Sudah tidak ada orang di situ, dan yang terdengar hanya apa? Bunyi uwu, 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 burung hantu. Itu menakutkan bagi anak-anak tempo dulu. Nah, setelah kita lewati benteng Vredebera, kita sampai di jalan Goa Utara, sekarang jalan Jenderal Sudirman. Nah, kita lewati, kita menyeberang di Patunuang, di jalan Karebosi, sekarang jalan Ahmad Yani. Kita akan menjumpai kuburan Cina yang bertetangga dengan kuburan Belanda yang nisan-nisannya masih berdiri tegak. Kita berjalan ke arah barat, berbelok ke jalan Nusa Kambangan. Nah, di situ ada lagi bangunan yang menyeramkan. Apa? Dinding penjara. Di mana disitulah Walter Mogisidi pernah ditahan Belanda sebelum ditembak mati. Di situ tuh penjaranya. Kami jalan ke utara, kita berjumpa dengan perumahan penduduk. Namanya Kampung Loroa. Nah, kita berjalan lagi ke utara terus, menyusuri pagar Jerat Cinaya. Kemudian kita belok lagi ke barat, kita berjumpa dengan jalan Tamalakba. Sekarang jalan Irian. Kemudian diganti lagi kalau tidak salah jalan apa? Sudiro Husodo. Nah, kita sampai di situ. Di situ ada tempat yang menarik. Ada 2 buah kuburan yang sangat mewah. Ukir-ukirannya sangat indah. Ini sudah jelas adalah kuburan yang mirip dengan kuburan Cina, tetapi sangat mewah bangunannya, sangat megah. Bedanya dengan kuburan-kuburan yang biasa, kalau kuburan yang ada di dalam lingkungan yang kami lewati tadi itu, arahnya itu arah utara ke selatan. Tetapi kuburan yang 2 ini arahnya beda, dari barat ke timur. Apa sebabnya? Ini adalah tugas sejarawan untuk meneliti apa sebabnya dan siapakah yang dikuburkan di situ. Cuma sayang sekarang kuburan itu sudah, atau bangunan itu sudah tidak ada, dibongkar dan sekarang sudah berjejer ruko yang menjual bahan bangunan. Nah, sekarang kita memasuki gerbang Kampung Cinaya. Nah, kita masuk. Sekarang itu Anda kenal sebagai Jalan Timur. Dulu disebut sebagai Kampung Endea. Barangkali dulu banyak orang Ende tinggal di situ. Kita melintas ke dalam. Di dalam itu ada masjid yang tua, sudah tua. Kita sebut sebagai Masjid Kampung Endea. Sudah ada itu. Jauh sebelum tahun 50-an sudah ada itu masjid. Kami jalan terus, jalan menuju ke barat. Nah, sampai di Jalan Lombok, ada lagi di situ Balak Dato. Sebutan orang Makassar untuk vihara. Konon, disitulah tempat patung dari Dato Sanroa. Nah, setelah lewat di situ, kita jalan terus. Nah, sampai kita di perapatan Jalan Timur sekarang ini, perapatan dengan Jalan Sulawesi. Dulu Jalan Sulawesi disebut Jalan Kelenteng. Disitulah pusat keramaian. Ketika malam hari tiba, walaupun dulu itu lampu-lampu penerangan belum seperti sekarang ini, belum ada program wali kota, Kota Makassar, Kota Bersinar, tetapi semarak karena apa? Banyak orang yang menambah lampu-lampu jalanan itu dengan lampu stromking. Lampu yang dipompa, jadi sangat semarak di sana. Belum lagi bunyi-bunyian gendang dari barong, ada lagi permainan musik tradisional dari vihara-vihara yang ada di situ. Dan kemudian datanglah rombongan barongsai menunjukkan kebolehannya. Dulu barongsai belum naik truk, itu masih jalan kaki. Untuk mendatangi rumah-rumah yang mengundang mereka untuk mempertunjukkan keahliannya memainkan barong. Nah, kalau ada yang undang, mereka main di depan rumah, yang punya rumah menonton dari lantai 2 di bagian depan seperti teras. Dia orang bilang mereka nonton bareng di dia punya langkang. Di situ mereka nonton sambil menjulurkan bambu yang di ujungnya ada angpau.
Jadi ini barong main dangdung, kemudian dia menunjukkan keahliannya dengan naik ke atas dengan tangga yang terdiri hanya satu batang bambu. Kalau bambu tangga itu biasanya dua bambu, kemudian ada palangnya begini, barongnya itu cuma naik dengan satu batang bambu. Itu keterampilan yang luar biasa. Naik ke atas main dang dan memakan ampau. Itulah yang kami tonton berkali-kali sebab ramai di sana itu keluarga-keluarga Tionghoa yang mengundang barong untuk bermain di depan rumahnya. Barong dulu itu tidak satu macam. Di samping barong yang Anda kenal sekarang ini ada juga disebut sebagai barompeknya. Kenapa disebut barompeknya? Karena barong ini memang tidak punya hidup. Jadi mukanya itu rata saja. Bentuknya lebih kecil dari barong yang biasa, tetapi dia juga menunjukkan keahliannya dan banyak-banyak gerakannya itu gerakan yang jenaka. Itulah tentang barompeknya. Di samping itu ada lagi atraksi, yaitu permainan naga. Ini naga panjangnya bisa sampai 10 meter, dimainkan oleh 8 atau 10 orang yang membagi tiang, meliulikan itu naga, diiringi dengan bunyi gendang, luar biasa ramai sekali. Sangat menghibur kami ini, anak-anak dari Kampung Renggang. Jadi naga ini mengejar mutiaranya itu, dimainkan dengan sangat lincahnya. Hiburan bukan hanya itu, ada lagi hiburan yang lain. Anda tahu apa? Mobil truk itu bagian belakangnya itu dibuka dinding-dindingnya, jadi dia seperti panggung. Nah, di atas panggung itu diberi hiasan, dekorasi. Bisa seperti ada bukit-bukit, ada tanaman-tanaman, ada pohon-pohon, ada rumput-rumput. Kemudian disitulah ada orkes yang menyajikan musik. Bisa ada tari-tarian, ada dialog, ada seperti fragmen, ada sandiwara, ada lawakan, dan lain-lain. Itu setiap truk itu bermacam-macam pertunjukan yang disajikan. Itu juga bisa diundang. Mendatangi rumah-rumah penduduk di Jalan Sulawesi itu untuk mereka menghibur. Jadi kadang-kadang setelah ada pertunjukan musik, selesai musiknya pergi, muncul lagi yang lain. Biasanya tari-tarian. Sangat menarik, luar biasa. Setelah kami puas menonton di situ, itu biasanya kami sudah tidak berani pulang lagi kalau lewat dari jam 10 malam. Karena jam 10 malam, kalau lewat di Jalan Karibosi, luar biasa menakutkannya. Pohon asam yang sangat lebat daunnya menutupi lampu jalanan yang barangkali cuma cahayanya 5 watt. Dan kita harus melintas, pulang lagi di tempat yang kita datangi tadi, kemudian kembali ke Kampung Renggang. Ini perjalanan yang menakutkan, tapi kita gembira setelah melihat atraksi di Jalan Sulawesi tadi. Kemudian yang saya ingat lagi, suasana Imlek pada waktu itu, beberapa hari sebelum Imlek, saudara-saudara kita Pagandem Baturatea, sepeda, kemudian di belakangnya ada keranjang panjang 2, itu diisi dengan bermacam-macam buah-buahan. Cuma bedanya, ketika menjelang tahun baru Imlek, ini buah-buahan adalah buah-buahan pilihan, yang masih segar, yang masih lengkap dengan dahannya, daun-daunnya, tangkainya, dan masih segar-segar buahnya, itu yang dibawa dari saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah di pinggiran kota Makassar. Ada yang dari Goa, dari Maros, dan lain-lain. Nah, ini dibawa oleh Pagandeng. Kenapa harus segar? Kenapa harus ada daunnya? Karena itu akan dipakai dalam upacara sembahyang yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang merayakan Imlek ini. Dan ada lagi satu hal yang tidak bisa dilupakan. Di samping ini Pagandeng membawa buah-buahan dan lain-lain, apa lagi yang dibawa? Tebu. Tebu yang panjang, yang daunnya masih menjuntai, melambai-lambai seperti janur, itu bersepeda-sepeda dibawa turun ke Makassar. Karena itu juga dipakai dalam upacara tahun baru Imlek. Saudara-saudara kita yang merayakan Imlek itu meletakkan 2 batang tebu di pintu masuk rumahnya.
Itu untuk simbol-simbol kesejahteraan atau apa dan lain-lain. Ya, nanti ada yang ahli lagi akan menjelaskan ini. Tapi itulah selalu ada 2 batang pohon tebu. Apalagi yang saya ingat. Arak-arakan sudah selesai. Pesta malam hari. Nah, puncaknya itu adalah malam ke-15 yang disebut sebagai malam Cap Gome. Wah, luar biasa. Apalagi menjelang puncaknya pada malam terakhir, ya, yaitu perayaan Cap Gome. Nah, tempo dulu kemeriahan ini, saudara, berpusat di kampung Cina, di sekitar Jalan Sulawesi di sebelah barat dan di sebelah timur Jalan Irian. Kemudian di utara berbatasan dengan Jalan Sangir dan Jalan Seruwi. Disitulah kawasan kampung Cina. Itu di setiap rumah-rumah ibadah di vihara itu dipagelarkan musik tanjidor. Ada tanjidor yang main. Cung teratak tak junta junta. Bermacam-macam lagu dalam bermacam-macam irama. Itu berganti-ganti, selang-seling. Berhenti musik tanjidor, ada lagi musik tradisional dari Cina. Yang terdiri dari ada suling, kemudian ada semacam kecapi, ada perkusi, itu dimainkan dengan sangat indahnya berganti-ganti dengan musik tanjidor tadi. Ini berlangsung sampai tengah malam. Itu kami nonton. Nah, waktu itulah datang para muda-mudi berpakaian elok, berpakaian cantik, berdandan lebih dari biasanya. Konon kabarnya pada malam Cap Gome itu biasanya jodoh seseorang itu dibuka. Ada lagi satu, tidak bisa kita lupakan bahwa beberapa minggu sebelum jatuh tahun baru Imlek, saudara-saudara kita itu sudah membuat dodol. Membuat dodol yang sekarang disebut kue keranjang. Nah, itu buat dodol itu dan dijemur. Itu di depan rumah-rumah saudara-saudara kita itu sudah menjemur dodol-dodolnya. Dulu kami sebut sebagai dodoro Cina. Jadi kalau melihat itu sudah ada tanda-tanda bahwa sudah dekat tahun baru Cina. Sekarang dodol itu tidak usah dibuat sendiri. Sekarang sudah banyak dijual di toko, sudah memakai plastik. Kalau dulu itu dibungkus dengan daun pisang atau daun bambu. Apalagi yang saya ingat? Ya, satu, ada lagi. Dulu ucapan-ucapan selamat tahun baru Imlek yang dimuat di koran atau di majalah atau diletakkan di karangan bunga itu Sinchun Kyonghi. Sinchun Kyonghi. Saya tidak tahu apa sebabnya sekarang ini sudah bukan Sinchun Kyonghi tetapi Gong Si Facai. Nanti kita tanya kepada saudara-saudara kita apa beda dari kedua kalimat ini, Sinchun Kyonghi dengan Gong Si Facai. Tetapi saya yakin kedua-duanya itu sama artinya. Selamat merayakan Imlek. Nah, saudara-saudaraku yang merayakan Imlek, Opa mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Selamat.